Kita berdoa. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan dan semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Berkatilah hati kami, juga pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan juga Tuhan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus melindungi kami, menyertai kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk melanjutkan kegiatan kami dalam satu hari ini. Terimalah Tuhan doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera Amanginang yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini, di hari Sabtu 11 Januari 2025, tertulis dalam Mazmur pasal 10 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 10 ayat yang pertama. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Boasa tung masai madau-dau ho jongjong ale Jehovah. Sai martabuni ho dia katiki hagogotan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang kita rasakan ketika keadaan kita tidak baik-baik saja? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai permasalahan hidup, atau ketika keadaan pahit dalam hidup kita ini tak kunjung berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kehidupan kita dipenuhi dengan kepahitan hidup, mungkin kita akan mulai bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan tak menolong? Mengapa Tuhan begitu jauh? Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata perasaan demikian tidak muncul. Tidak hanya muncul pada manusia saat ini, tetapi juga sudah dialami oleh pemazmur Daud ketika itu. Daud yang sesungguhnya mempunyai hubungan persahabatan yang paling akrab dengan Tuhan, ternyata dia pernah mengalami keadaan yang demikian. Yakni ketika Daud melihat ada orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diperlakukan tidak baik, ada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, dan penderitaan pun terjadi di mana-mana. Daud pun merasa atau mempertanyakan, di manakah Tuhan itu? Bapak, Ibu, dari kalimat ini muncul pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh meninggalkan Daud? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak benar-benar meninggalkan Daud. Dan ia juga tidak meninggalkan kita tentunya. Di dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, ia berjanji sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, jelas dikatakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Dia, Yesus Kristus, akan berjalan mendahului di depan kita. Artinya Dia akan menyertai kehidupan kita dan yang akan mengubah hidup kita.
Bapak Ibu, terkadang masa-masa sulit yang kita alami, Tuhan pakai untuk mendewasakan hubungan kita dengannya, untuk membentuk karakter dan iman kita. Seperti halnya kita menjalin persahabatan dengan manusia yang seringkali diuji. Persahabatan kita dengan Tuhan sering juga diuji apakah kita ini orang-orang yang kuat, tangguh dalam iman, ataukah kita mudah goyah dan roboh. Artinya kepahitan dalam hidup itu tidak selamanya bernilai buruk. Karena terkadang kehadirannya dapat mendewasakan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Maka dari itu Amang Inang, mari kita tetap mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mungkin mata itu penuh dengan air mata. Karena apa? Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Dan Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan, apa sebenarnya yang kita rasakan. Maka dari itu, Amang Inang, apapun situasi dan perasaan kita, berpeganglah teguh pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia mengasihi kita, Dia peduli pada kita, dan pastinya Dia Yesus Kristus tak pernah jauh dari kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.